Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Dina Yulianti Sulaiman dalam podcast serial Kajian Timur Tengah bagian ketiga. Kali ini saya akan mengajak Anda para pemirsa untuk sedikit belajar soal teori. Bagaimana sih mempelajari Timur Tengah dengan berbasis teori dan mengapa harus ada landasan teori? Di luar sana banyak yang disebut-sebut sebagai pengamat Timur Tengah atau pengamat politik yang membuat analisis dengan semaunya, didasarkan pada afiliasi politiknya dan bahkan berhalusinasi. Misalnya nih, ada ustadz dari kelompok radikal yang membuat analisis, bahkan buku, bahwa Iran dan Israel itu sebenarnya di belakang layar bekerja sama melawan dunia Islam. Dia bilang kayak gitu. Nah, ini jelas analisis yang halu atau berhalusinasi, melabrak semua teori dan fakta. Orang yang mengenali teori-teori geopolitik, baik dia itu muslim atau non-muslim, akan dengan mudah memahami bahwa Iran dan Israel itu benar-benar bermusuhan, saling serang, meskipun lewat cara-cara non-militer. Misalnya yang baru-baru terjadi bulan November 2020, pakar nuklir Iran dibunuh. Kemudian Presiden Iran menuduh Israel sebagai pelakunya. Lalu tiba-tiba bulan Desember 2020, Komandan Mossad Israel terbunuh di Tel Aviv. Lalu pekan lalu situs nuklir Iran di Natanz itu disabotase. Iran juga langsung menuduh Israel sebagai pelakunya. Dan sehari kemudian ada kapal barang Israel di perairan Uni Emirat Arab yang kena rudal. Dan memang sih tidak ada pernyataan resmi ya dari kedua negara, tapi kita pengamat bisa melihat bahwa mereka ini, dua negara ini sedang saling serang dengan cara-cara non-militer. Nah, dalam kajian akademis, data-data yang bisa dipakai untuk menganalisis sebuah fenomena hubungan internasional itu adalah data-data yang resmi, misalnya pernyataan para elit, resolusi PBB, dokumen investigasi PBB, data statistik, data ekspor-impor senjata misalnya, kemudian data mengenai aliran dana, data mengenai jumlah pasukan, data lapangan mengenai peperangan, dan lain-lain. Jadi kalau sudah jelas nih di sidang umum PBB, kedua negara ini, Israel dan Iran ya, saling mengecam gitu kan. Iran mengecam Israel karena terus menjajah Palestina, dan sebaliknya Israel juga mengecam Iran di forum PBB, menuduh bahwa Iran sedang membuat bom nuklir. Lalu tiba-tiba ada yang menulis Iran bekerja sama di balik layar dengan Israel. Nah itu yang disebut halusinasi ya. Jadi mengambil kesimpulan dari sesuatu yang entah dari mana gitu. Dan inilah yang disebut teori konspirasi salah kaprah itu yang seperti ini. Jadi mengabaikan berbagai fakta real, mengabaikan berbagai data yang real. Nah, lalu berita koran misalnya atau laporan jurnalistik, laporan dari komisi investigasi misalnya, itu juga bisa dijadikan sumber data, tapi harus diverifikasi terlebih dahulu. Nanti di kesempatan lain insya Allah saya akan jelaskan cara memverifikasinya. Jadi misalnya kan sering tuh rame diberitakan Suriah menggunakan senjata kimia. Nah, gimana kita bisa memverifikasinya, betul atau tidak? Nah, ada caranya nanti ya, insya Allah di podcast selanjutnya deh. Nah, tapi biasanya karena yang memberikan analisis tanda kutip itu ustadz-ustadz ya gitu kan, ustadz dari kelompok-kelompok radikal, biasanya mereka tuh pakai ayat, pakai hadis gitu ya untuk menjustifikasi analisisnya yang tadi itu, misalnya Iran bekerja sama dengan Israel gitu ya. Nah, karena mereka pakai ayat atau hadis itu tentu sulit buat saya untuk mengomentari karena saya bukan ahli agama. Jadi silahkan sesama ustadz saja yang beradu dalil, karena kita tahu yang namanya ustadz itu kan banyak ya. Ada ustadz yang memang radikal, yang memang sering mengutip-ngutip ayat atau hadis dengan pemahamannya sendiri. Tapi jauh lebih banyak ustadz-ustadz yang patut kita teladani gitu ya, ustadz-ustadz yang moderat. Nah, yang jelas kalau dalam analisis Timur Tengah, kalau mau melakukan analisis politik yang akademis, tentu tidak pakai ayat atau tidak pakai hadis. Kita pakai landasan teori yang khas, yang tersendiri.
Dan perlu dicatat juga bahwa yang membuat analisis yang berhalusinasi ini ya, yang ngawur tentang Timur Tengah itu bukan cuma kelompok radikal sebenarnya. Ada kelompok di Indonesia yang pro Israel yang sering juga salah kaprah membuat analisis Timur Tengah, atau lebih tepatnya bukan analisis sebenarnya, opini. Mereka ini saking ingin melindungi dan membela Israel, itu selalu menolak analisis yang menyertakan Israel dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Misalnya nih, ketika saya menulis bahwa ada tangan Israel dalam konflik Suriah atau Irak atau Yaman misalnya kan, dan tentu saja saya menulis pasti berbasis data ya, nggak mungkin nggak ada datanya tiba-tiba saya menulis gitu kan. Nah itu mereka mengejek dan sinis dan misalnya mengatakan atau berkomentar, kok apa-apa Israel yang disalahin gitu. Mereka ini berupaya membentuk opini bahwa memasukkan Israel ke dalam analisis itu adalah sebuah teori konspirasi. Terus misalnya ketika saya mengatakan bahwa Amerika dan Israel memberikan bantuan kepada kelompok teroris, itu mereka juga sinis dan menggiring opini, dan biasanya mereka itu narasinya gini, kalau bahas ISIS ya bahas aja Islamnya, nggak usah bawa-bawa Amerika dan Israel. Ada tuh penulis terkenal juga mengkritisi dengan cara seperti itu. Padahal sangat banyak data dan fakta yang membuktikan bahwa Amerika dan Israel itu memang membantu teroris di Suriah. Bahkan sebagian teroris yang terluka itu dibawa ke rumah sakit di Israel, dikunjungi pula oleh Netanyahu. Ada videonya, gitu ya. Jadi dan diplomat anggota parlemen Amerika Serikat sendiri itu juga ada yang secara terbuka mengakui bahwa memang Amerika menyuplai senjata kepada kelompok-kelompok teror di Suriah. Nah, memasukkan Amerika dan Israel dalam analisis geopolitik Timur Tengah itu sama sekali tidak salah, bahkan harus. Justru inilah analisis yang punya basis dan landasan teorinya. Apa teorinya? Nah, itu yang ingin saya jelaskan sedikit, sesingkat mungkin, sesederhana mungkin ya, beberapa teori dasarnya. Begini, dalam studi hubungan internasional, para pakarnya itu merumuskan beberapa paradigma atau landasan berpikir untuk menganalisis berbagai fenomena global. Ada yang berpendapat bahwa hubungan antar negara-negara di dunia ini adalah hubungan yang selalu berpotensi konflik, karena negara-negara pada dasarnya adalah entitas yang egois dan mementingkan dirinya sendiri. Kalaupun ada negara-negara yang mau kerjasama atau mau membantu, itu sebenarnya demi kepentingannya masing-masing. Nah, paradigma ini sering disebut realis, ya. Nah, bagi pemikir realis, itu negara-negara Timur Tengah itu dan juga negara-negara di dunia pada umumnya itu memang selalu dalam potensi konflik. Mereka tuh tidak percaya satu sama lain, menumpuk senjata, dan sewaktu-waktu pasti akan saling serang. Nah, para pemikir realis itu tidak percaya bahwa ada negara yang berniat baik atau menjaga moral. Misalnya nih Iran kan, Iran itu punya program pengembangan nuklir. Iran berkali-kali menyatakan bahwa proyek nuklirnya itu bertujuan damai, tidak akan membuat bom nuklir. Mengapa? Karena dalam pandangan teologis bangsa Iran, membuat bom nuklir itu haram. Your government, the supreme leader, has always said this is a peaceful nuclear program. They've said nuclear bombs are haram. But many argue that nuclear deterrence is effective. The superpowers have it. Israel has a program, many believe, that it hasn't been declared. Is there anyone within the government that says, let's discuss it? Let's discuss the possible benefits of a bomb? No, you see, the final wording on this is by the Supreme Leader. Once the Supreme Leader has issued a fatwa, that fatwa is not only a religious fatwa, but it is something, a decree. And that means there's not even a discussion. No. What makes a nuclear bomb haram and long-range missiles not haram? Long-range missiles, you hit the places that you wish to hit. But, you know, nuclear bomb, as it was used in Hiroshima and Nagasaki, you know, inflicted harm on innocent people. 200,000 lives were evaporated in matters of seconds.
Nah, orang realis itu tidak bisa mempercayai hal yang seperti ini, tidak mau gitu ya. Mereka itu yakin, seyakin-yakinnya Iran pasti akan membuat bom nuklir. Karena apa? Karena Iran dalam kondisi terancam, karena memang banyak negara-negara yang mengancam Iran, jadi mereka yakin dengan asumsi bahwa negara-negara itu secara alamiah pasti akan membuat senjata secanggih mungkin untuk melindungi dirinya. Nah, jadi kalau ada analis atau pengamat yang ngotot gitu ya menuduh Iran akan membuat bom nuklir, biasanya karena fanatik pada paradigma realis ini. Sementara itu ada paradigma lain ya, yang lain itu ada disebut idealisme atau liberalisme. Ini paradigma dalam studi HI ya. Mereka ini percaya bahwa pada dasarnya negara-negara itu baik kok, mau bekerja sama, mau bikin organisasi bersama. Buktinya hari ini kita lihat ada banyak kerjasama yang terjalin di antara negara-negara di dunia. Ada UNICEF, ada WHO, ada UNDP, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi paradigma yang lain, ada beberapa, tapi cukup dua itu ya. Yang jelas untuk menganalisis Timur Tengah, orang itu biasanya pakai paradigma realis ini. Ya, jadi umumnya kalau kita baca analis akademisi ya, bukan analis yang halu-halu itu ya, kita lagi bicara soal analisis yang akademis, itu banyak memang yang pesimis bahwa Timur Tengah akan damai, karena memang nature-nya itu begitu, nature antar negara-negara di tatanan dunia yang anarki seperti sekarang itu, memang pasti akan berkonflik, pasti akan bersaing senjata. Nah, nilai-nilai moral, solidaritas pada bangsa-bangsa yang tertindas itu buat pemikir realis itu dianggap omong kosong gitu ya. Jadi misalnya Iran mendukung perjuangan bangsa Palestina, Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina, itu kan atas dasar kemanusiaan, atas dasar pembelaan kepada bangsa yang tertindas. Kalau Indonesia itu atas dasar nilai yang kita anut ya, yang tercantum di Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita selalu memperjuangkan kemerdekaan. Kita menganggap kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu kan nilai ya, moral. Nah, tapi kalau pemikir realis itu tidak mempercayai itu dan akan berpendapat bahwa Iran itu membantu Palestina ya karena Iran ingin menjadi penguasa di Timur Tengah gitu kan. Atau Indonesia membantu Palestina ya karena Indonesia itu ingin memiliki citra yang baik ya, ada kepentingan dari Indonesia sendirilah gitu. Itu pandangannya seperti itu gitu ya. Nah, ini tuh pernah saya kritisi juga ya. Saya pernah membuat sebuah tulisan, sebuah artikel di Global Research, ini sebuah website dari Kanada. Saya mengkritisi tulisan yang mencurigai aktivitas Iran di Irak itu sebagai upaya untuk memperluas pengaruh ya. Jadi ketika Iran membantu Irak membangun infrastruktur di Karbala, di Najaf, itu memang perspektif realis akan mengatakan bahwa Iran ini ingin memperluas pengaruh, Iran ini ingin mendominasi Irak dan lain-lain. Nah, kritik saya adalah mengapa sih kita tidak bisa sedikit bergeser atau sedikit percaya minimalnya ya pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bukankah bagi Iran kota Karbala dan Najaf itu adalah kota yang penting? Karena apa? Karena ada makam imam-imam mereka di sana. Jadi Iran memang membantu memperbaiki kota itu dengan alasan religius sebenarnya, alasan spiritualitas supaya para peziarah yang datang ke Najaf dan Karbala itu lebih nyaman gitu. Nah, buat Irak sendiri ini juga menguntungkan. Loh, ada orang yang mau gratis kasih bantuan kok, bangun saluran air, memperbaiki jalan dan lain-lain. Ya itu kan bagus. Terus turis-turis juga datang puluhan juta ke kota Najaf dan Karbala kan. Itu membantu meningkatkan perekonomian. Artinya fenomena kerjasama antar negara itu seharusnya dilihat secara positif ya. Tapi terutama untuk kasus Iran ini selalu pandangan yang dipakai adalah realis gitu. Ini pasti karena Iran ingin memperluas kerjasama pengaruhnya di Irak gitu kan. Bahkan kenyataannya juga Amerika Serikat itu memprovokasi dan membacking demo-demo anti Iran di Irak
gitu ya, dengan tuduhan bahwa segala bantuan dan kerjasama yang ditawarkan oleh Iran itu adalah untuk memperluas hegemoni, untuk memperluas pengaruh Iran di Timur Tengah. Nah, pertanyaan saya itu adalah kenapa sih kok kita harus melulu pakai paradigma realis saat menganalisis Timur Tengah? Nah, sebenarnya jawaban dari pertanyaan saya ini bisa dibaca dengan sangat komprehensif di buku karya Raymond Hannebusch, judulnya International Politics of Middle East. Dia bahkan secara jelas mengatakan bahwa asumsi realis itu tidak cukup untuk memahami Timur Tengah. Asumsi realisme itu kan adalah yang tadi sudah saya singgung juga. Konflik pada dasarnya adalah produk yang tidak terhindarkan dalam sistem anarki dunia. Jadi tatanan dunia ini memang oleh orang realis itu dipandang pasti akan memunculkan konflik gitu ya. Tapi Hannebusch mengatakan asumsi realis ini nggak cukup untuk memahami Timur Tengah. Karena apa? Karena mengabaikan penyebab utama perang di Timur Tengah dan ketidakstabilan yang terjadi di Timur Tengah. Nah, kemudian masih dari Hannebusch, dia mengatakan bahwa analisis politik internasional Timur Tengah itu tidak bisa dibuat secara meyakinkan tanpa memperhitungkan dampak mendalam dari perjuangan bangsa-bangsa Timur Tengah dalam meraih otonomi, melepaskan diri dari kontrol eksternal. Dari yang disampaikan oleh Hannebusch ini ada yang perlu kita garis bawahi bahwa pertama, kalau kita mau menganalisis Timur Tengah, kita perlu menganalisis atau memasukkan faktor sejarah, ya, sejarah panjang bangsa-bangsa di Timur Tengah itu, dan artinya aktor-aktor eksternal harus dimasukkan ke dalam analisis, karena sejarah panjang Timur Tengah itu nggak bisa dilepaskan dari keterlibatan atau dominasi negara-negara besar, negara-negara penjajah. Inggris, Prancis misalnya gitu kan. Kemudian pasca Dunia Kedua Amerika masuk gitu. Nah, kita dengan cara pandang seperti ini kita bisa lihat bahwa kita nggak bisa menganalisis konflik Suriah itu hanya dari urusan Sunni Syiah, dan juga nggak bisa melepaskan faktor kepentingan Amerika, Israel, Turki dan lain-lain. Dan kita nggak bisa menganalisis ISIS, Jais al-Islam, Ahrul Arsyam, HTS dan lain-lain itu ya, Jabhat al-Nusrah. Hanya fokus pada ideologinya aja, Islamnya aja, tidak peduli pada kepentingan negara-negara besar yang membiayai mereka. Kita tidak bisa menganalisis ketegangan antara Iran dan Arab Saudi saat ini dengan mengabaikan aktor-aktor eksternal yang dominan, mengabaikan sejarah, terutama aktor yang sangat berkepentingan dalam ketegangan antara Iran dan Arab Saudi itu adalah Amerika Serikat dan Israel. Nah, karena itu kalau ada yang bilang rivalitas Iran dan Saudi adalah rivalitas abadi, berakar dari perseteruan Sunni dan Syiah, kan banyak tuh yang nulis kayak gitu ya. Atau misalnya konflik Suriah itu adalah konflik yang berakar dari perseteruan antar mazhab, ini adalah perang agama. Nah, ini kalau pakai istilahnya Hannebusch di bukunya, ini adalah analisis yang tidak meyakinkan gitu ya, it is not convincing gitulah. Nah, Hannebusch juga menulis di halaman 3 bahwa Timur Tengah ini dulu adalah peradaban yang independen, yang merdeka. Tapi akibat imperialisme, akibat penjajahan itu Timur Tengah itu berubah menjadi kawasan pinggiran atau periperi istilahnya dari sistem dunia yang didominasi Barat. Sistem dunia sekarang kan didominasi Barat ya. Iya. Nah, itu panjang lagi kalau mau dijelaskan. Nah, tapi di sini di buku ini itu Hannebusch menggunakan model struktural imperialisme yang dikemukakan Johann Galtung tahun 1971. Nah, negara-negara dengan model struktural seperti ini kita bisa menganalisis bahwa negara-negara penjajah, negara imperialis itu telah memecah-mecah Timur Tengah. Jadi bukan menganalisis sebenarnya, tapi sejarahnya seperti itu ya, dan kita kemudian bisa menempatkannya pada tumpukan puzzle yang benar gitu ya. Jadi kalau kita pakai model struktural imperialisme, kita akan memasukkan faktor imperialis di situ, negara-negara kuat di situ. Negara kuat ini ngapain? Mereka itulah yang memecah-mecah Timur Tengah menjadi negara-negara lemah yang bergantung pada negara-negara pusat, yaitu negara-negara imperialis atau negara barat. Jadi ada yang disebut negara pinggiran, periperi,
Ada juga yang disebut negara core, negara pusat. Nah, kenapa kok negara-negara imperialis itu memecah-mecah Timur Tengah menjadi negara-negara kecil ini? Ya supaya mereka bergantung kepada negara-negara core, negara-negara barat dalam menjaga keamanan satu sama lain. Karena satu sama lain itu kan berpotensi konflik juga, ya, dan juga memang sengaja juga ya ada upaya untuk menyeret negara-negara Timur Tengah untuk saling bermusuhan. Nah, menurut Hanebusch, negara-negara kecil ini dibuat bergantung kepada negara barat dalam menghadapi sesama mereka. Contohnya apa nih? Ini bukan contoh yang di buku ya, contoh yang aktual sekarang itu kan saya Qatar dan Saudi itu kan sedang bermusuhan. Nah, mereka itu sama-sama minta bantuan kepada Amerika Serikat. Mereka itu sama-sama impor senjata dari Amerika Serikat. Ya, nah itulah yang disebut bergantung kepada Barat dalam menghadapi sesama mereka. Tujuan lain dari upaya membagi-bagi Timur Tengah menjadi negara-negara kecil ini yang dilakukan oleh negara-negara imperialis itu adalah untuk membuat negara-negara Timur Tengah menjadi kekuatan ekonomi yang kecil dan bergantung pada impor barang-barang produksi Barat, serta sebaliknya menjadi pengekspor barang-barang yang dibutuhkan Barat, terutama minyak, gas gitu ya. Dalam buku Hanebusch ini juga diceritakan dengan detail bagaimana proses pembentukan negara-negara di Timur Tengah. Itu ada sekitar 19 negara ya di Timur Tengah. Itu berdirinya itu prosesnya itu dipaksakan sebenarnya oleh negara-negara kolonialis atau imperialis, yaitu Inggris dan Prancis. Misalnya, mengapa di Jazirah Arab itu harus terdiri dari beberapa negara, Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab misalnya. Mereka kan sama-sama berbahasa Arab gitu kan, sama-sama orang Arab gitulah istilahnya. Kenapa harus dibagi jadi 4 negara? Bukan 4 negara ya, beberapa negara gitulah. Nah, atau Suriah itu awalnya negara yang besar, kemudian dipecah menjadi 4 negara kecil, Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordania. Siapa yang menetapkan sejak awal batas-batas negara tersebut? Dan siapa yang menyuruh supaya dipecah-pecah seperti itu? Nah, yang memaksakan batas-batas modern negara-negara itu adalah negara-negara Barat, sesuai dengan kepentingan mereka, bukan didasarkan pada keinginan rakyat pribumi. Nah, Israel juga seperti itu berdirinya, proses berdirinya. Israel ini juga entitas yang dipaksakan oleh negara Barat supaya berdiri di Palestina. Sejak tahun 1917 itu Menteri Luar Negeri Inggris Lord Balfour itu sudah membuat surat resmi ditujukan kepada orang kaya Yahudi yang bernama Lord Rothschild. Isinya Inggris akan membantu Yahudi, kaum Yahudi untuk membuat negara khusus Yahudi di Palestina. Di surat itu istilah yang dipakai adalah National Home for Jewish People. Ya, artinya ini kan sesuatu yang dipaksakan. Tadinya Palestina kan nggak ada Israel. Lalu sejak 1917 pemerintah Inggris sudah setuju mau bikin proyek membuat Israel, dan kalau pakai istilah zaman now ya, bohir proyeknya siapa nih? Ya Rothschild ini gitu ya, pemilik modalnya. Nah, di Hanebusch di halaman 9 itu secara khusus menulis begini: konflik di Timur Tengah itu bukan hanya karena sistem negara yang anarki, seperti yang dikatakan oleh pemikir realis. Konflik di Timur Tengah adalah hasil pemaksaan eksternal dari sistem yang sangat cacat, yang menghasilkan setidaknya 4 sumber konflik yang bertahan lama. 1. Perjuangan melawan kontrol imperialis. 2. Frustasi identitas oleh kesewenang-wenangan pemaksaan perbatasan. Ini contoh kasusnya adalah kaum Kurdi gitu ya. Kaum Kurdi itu kan terbagi di beberapa negara. Sementara mereka merasa satu bangsa gitu kan, tapi terpecah-pecah di beberapa negara yang berbeda. Nah kan jadi banyak konflik kan, misalnya di Turki ada konflik antara etnis Kurdi melawan pemerintah Turki misalnya. Nah kemudian yang ketiga, perseteruan atas tanah Palestina. Secara khusus bahkan nih, Hanebusch menyebut bahwa 4 sumber konflik di Timur Tengah itu perseteruan atas tanah Palestina. Dan yang keempat, perseteruan untuk menguasai minyak di wilayah tersebut, di wilayah Timur Tengah.
Nah, selanjutnya kalau di halaman 155 itu Heinebus menulis bahwa proyek Zionis adalah dua bangsa mengklaim tanah yang sama, dan karena itulah konflik antara pendatang Yahudi, settler ya, jadi orang-orang yang datang, dan komunitas Palestina, orang-orang yang sudah ada di Palestina tidak bisa dihindarkan. Klaim atas wilayah lain, klaim atas wilayah pihak lain gitu ya. Satu pihak mengklaim wilayah yang dimiliki pihak lain seperti yang terjadi di Palestina, itu adalah faktor paling utama dalam membentuk politik internasional Timur Tengah dewasa ini. Lihat, jadi kalau kita menganalisis Timur Tengah memang nggak bisa dilepaskan faktor Israel ini. Justru yang nuduh-nuduh, wah itu konspirasi, kalau kita bawa-bawa Israel, bawa-bawa Amerika itu konspirasi gitu, itu mereka ini berarti menutup-nutupi fakta atau menutup-nutupi analisis yang benar gitu. Mereka ingin menggeser opini publik dengan analisis yang halu. Karena apa? Karena mereka itu mendukung Israel gitu. Yang mendukung Israel kan biasanya yang bicara seperti itu ya. Jangan bawa-bawa Israel kalau urusan Timur Tengah gitu kan. Orang Timur Tengah itu berperang itu ya karena mereka itu orang Arab. Orang Arab itu dari sononya perang terus. Ya, biasanya tuh orang-orang pro Israel ngomongnya kayak gitu. Padahal ini kita lihat sendiri, pakar Timur Tengah Heinebus mengatakan bahwa dia menggunakan ini tadi ya, model struktural imperialisme itu dia urutkan, dia lacak. Nah, apa ininya hal penting yang kita bisa ambil bahwa faktor paling utama dalam membentuk politik internasional di Timur Tengah adalah klaim atas wilayah pihak lain seperti yang terjadi di Palestina. Nah, di halaman 154 Heinebus menulis Timur Tengah memiliki dua pusat konflik paling abadi di dunia, masing-masing merupakan dampak dari dominasi Barat di wilayah itu. 1. Pembentukan Israel dengan mengorbankan orang-orang Palestina asli. 2. Perebutan sumber minyak. Jadi dengan kerangka teori seperti yang tadi saya jelaskan, kita itu mau tidak mau atau memang seharusnya ketika menganalisis Timur Tengah ya memang memasukkan dua faktor itu. Dan ini terbukti nanti ya, misalnya nih contoh mengapa Arab Saudi dan Iran ada masalah? Apa karena isu mazhab? Jawabannya tidak. Kita lihat nanti ujung-ujungnya pasti ada Amerika dan Israel di situ. Ya, jadi kalau kita lihat nih, sebelum revolusi Islam Iran tahun 79, Arab Saudi itu sangat bersahabat dengan Iran. Dua-duanya kerajaan. Raja Iran dan Raja Saudi itu bersahabat dengan baik. Bahkan Raja Iran, Shah Pahlavi itu ketika datang ke Arab Saudi, itu disambut dengan tarian pedang oleh Pangeran Salman, pangeran yang sekarang jadi raja di Arab Saudi itu. Nah, Shah Iran dulu tuh juga Syiah gitu loh. Arab Saudi, Raja Saudi dari dulu bukan Syiah gitu kan. Nah, dulu kok tidak ada problem, kok bersahabat. Kenapa baru sekarang ada masalah? Artinya ada faktor-faktor lain yang sebenarnya jadi akar masalah gitu. Mazhab itu bukan akar masalah di sini. Ada aktor-aktor eksternal yang mempengaruhi. Siapa aktor eksternal ini? Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu sangat dekat dengan Saudi, ya, sekutu dekatnya. Itu Presiden Amerika Serikat sendiri yang menyebut Saudi itu sekutu gitu. Nah, Menlu Saudi, Menteri Luar Negeri Saudi itu tahun 2015 itu pernah bilang gini, ketika mereka mulai membombardir Yaman ya, Menlu Saudi mengatakan bahwa di ruang komando kami itu ada pejabat-pejabat Amerika Serikat. Mereka tuh tahu daftar target yang harus dibom di Yaman. Jadi perang Yaman versus Saudi nggak bisa dipotong ala-ala yang tadi itu ya, opini-opini orang-orang tadi. Itu tuh Arab aja tuh saling berperang satu sama lain. Loh, ada Amerika kok di situ. Senjatanya siapa yang ekspor? Yang menjual senjata besar-besaran ke Saudi? Ada Amerika di situ, gitu kan? Bahkan Israel juga sempat juga mengirimkan pasukan pesawat pembom juga dalam penyerangan ke Yaman ini gitu ya. Nah, artinya ada aktor eksternal yang harus dipertimbangkan dalam konflik ini gitu. Kemudian kita juga perlu tahu sejarah bagaimana sih awalnya dinasti Saud. Arab Saudi ini kan didirikan oleh dinasti Saud ya, Bani Saud. Bagaimana dulu berdiri? Bagaimana peran Inggris dalam berdirinya Arab Saudi? Lalu pasca Perang Dunia Kedua ya, tepatnya Amerika Serikat itu masuk menggantikan dominasi Inggris di Timur Tengah.
sejak tahun 43 itu Amerika Serikat menggantikan Inggris dalam pemberian subsidi tahunan kepada Bani Saud. Bayangin, Inggris ternyata memberikan subsidi tahunan. Terus kita nggak boleh memasukkan faktor Inggris ketika menganalisis, kan aneh gitu ya. Kemudian sumber-sumber minyak Saudi setelah Amerika masuk ya, itu kemudian dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Begitu juga yang terjadi di negara-negara Arab dan Teluk lainnya ya. Sehingga negara-negara tersebut menjelma menjadi negara-negara yang kaya raya atau petrodolar. Nah, di Iran itu pada masa yang bersamaan itu juga terjadi. Jadi Amerika juga mendominasi politik dan ekonomi Iran waktu itu. Juga eksplorasi minyak itu juga dikuasai oleh perusahaan Amerika. Nah, dulu bahkan tahun 64 ya, sedemikian dominannya Amerika di Iran, itu Shah Pahlavi itu menandatangani undang-undang yang antara lain isinya warga Amerika itu kalau dia ada di Iran itu kebal hukum. Jadi orang Amerika mau melakukan aksi kriminal apapun itu nggak bisa dihukum oleh pemerintah Iran sendiri. Jadi sedemikian tunduknya Iran pada Amerika saat itu ya. Dan inilah salah satu sebab mengapa rakyat Iran bangkit menggulingkan Shah Pahlavi melalui aksi-aksi demo yang damai. Sama sekali nggak angkat senjata, sama sekali nggak ngundang-undang jihadis dari negara-negara lain gitu ya. Benar-benar murni aksi demo, dan aksi demonya itu luar biasa besar sampai akhirnya militer juga berpihak kepada rakyat dan Shah kemudian melarikan diri ke luar negeri. Nah, setelah revolusi Islam Iran tahun 79 itu konstelasinya berubah. Iran tidak mau lagi tunduk kepada Amerika Serikat. Nah, sejak itu juga Saudi jadi berubah sikap kepada Iran. Amerika juga berubah sikap. Sekarang ngotot menuduh Iran mau membuat bom nuklir gitu. Padahal reaktor nuklir Iran itu pertama-tama yang bikin Amerika Serikat waktu itu ketika di masa Shah Pahlavi. Nah, Saudi yang tadinya bersahabat itu sejak era revolusi Islam Iran itu memproduksi sangat banyak buku yang isinya itu mendiskreditkan mazhab Syiah gitu ya. Jadi banyak buku-buku diproduksi, ustadz-ustadz juga disebar ke berbagai penjuru dunia untuk menyebutkan bahwa Syiah ini adalah mazhab yang sesat. Nah, ini kalau kita lihat dari konstelasi yang tadi dulu kok nggak sesat, sekarang tiba-tiba sesat. Nah, mau tidak mau kita akan masukkan faktor-faktor yang lain, aktor-aktor kuat yang lain itu harus masuk di sini. Nggak bisa melulu di urusan mazhab saja diurusin, tidak komprehensif analisisnya, ya. Nah, dengan analisis seperti ini, dengan misalnya yang tadi itu ya, dengan menggunakan model struktural imperialisme Galtung tadi, terus kita juga tidak mencukupkan pada analisis realis gitu, kita akan melihat bahwa Amerika itu adalah negara yang hegemon atau negara core, negara pusat yang ingin terus mendominasi Timur Tengah dan berkepentingan dengan sumber minyak, juga berkepentingan dengan proyek Zionisme. Dan terusnya, masih panjang nih kalau diteruskan analisisnya ya. Mudah-mudahan di serial-serial selanjutnya bisa secara fokus kita perdalam analisis ini. Nah, kita coba cek kalau Suriah gimana? Bisa nggak Suriah itu hanya cukup wah ini presidennya Alawi katanya ya. Presidennya Alawi, kan ternyata di podcastnya Mas Leon sebelumnya ya dengan Ismail Amin. Coba cek di YouTube-nya Ismail Amin itu ternyata memang dari sisi mazhab memang masih dipertanyakan juga gitu ya, karena cara sholatnya itu cara beribadahnya Asad itu tidak seperti orang Alawi katanya seperti itu. Tapi apapun mazhabnya gitu kan, kita nggak cukup kalau hanya melulu ini tuh berdebatnya ini tuh Syiah lawan Sunni gitu kan. Belum lagi hoax-hoax yang bertebaran, nanti itu lagi kita bahas lebih lanjut. Tapi di sini saya hanya menekankan bahwa nggak cukup hanya untuk khusus fokus di agama saja ketika mau menganalisis Suriah. Kita harus mengecek kepentingan negara-negara Barat di Suriah itu apa. Mengapa Amerika Serikat, Inggris, Prancis itu gencar sekali menyuarakan penggulingan rezim di Suriah? Mengapa mereka bahkan ya membantu suplai senjata kepada kelompok-kelompok teroris, tapi mereka tidak menyebutnya teroris ya, mereka menyebutnya
pemberontak moderat gitu. Mereka kasih istilah sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau kita pakai model struktural imperialisme tadi, karena memang negara-negara besar ini ingin melanjutkan dominasinya di kawasan Timur Tengah. Sementara kalau negara-negara kecil gimana? Qatar, Arab Saudi dan Kuwait kok juga membantu gitu ya. Kok juga membantu kelompok-kelompok mujahidin ini untuk menggulingkan Asadnya. Karena kalau pakai model struktural tadi, ya karena ini sebenarnya negara-negara yang kecil yang memang manut aja gitu ya, tunduk aja kepada kehendak Amerika Serikat gitu. Nah, kalau kita selanjutnya kalau kita pakai teori resolusi konflik misalnya, itu kita juga harus menganalisis mana sih yang akar konflik, mana faktor pemicu konflik, mana faktor yang memperuncing konflik, aggravating factor, mana faktor yang memobilisasi massa, mobilizing factor. Nah, itu harus satu-satu diteliti. Baru kita bisa menyimpulkan sebuah analisis yang komprehensif ya. Kalau mau cepet-cepet baca apa sih sebenarnya bagaimana cara menganalisis konflik Suriah dengan menggunakan teori resolusi konflik ini, bisa baca di buku saya Prahara Suriah. Itu bisa di-download gratis, ada di internet gitu ya. Tapi juga insya Allah sedikit-sedikit nanti akan saya jelaskan juga di podcast ini ya. Dan masih panjang lagi gitu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.